Selamat malam pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam program Lentera Kepri News. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi aktual, inspiratif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau. Malam ini kami akan mengajak Anda menyaksikan kemeriahan Kemilau Nusantara 2026. Kami juga menghadirkan informasi mengenai penyesuaian harga BBM non subsidi serta tanggapan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya, euforia Piala Dunia turut mewarnai suasana kota Tanjung Pinang melalui berbagai kegiatan nonton bareng, dan di penghujung acara kami akan mengajak Anda melihat ramainya bazar Ganet yang menjadi pusat kuliner sekaligus wadah bagi pelaku UMKM lokal. Saya Dewi Sita, inilah perangkaian berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi dari sektor pariwisata dan budaya. Pegelaran Kemilau Nusantara 2026 berlangsung meriah di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan hasil kolaborasi TVRI Kepulauan Riau dan Dinas Pariwisata ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan pelaku seni daerah. Pegelaran Kemilau Nusantara 2026 kembali digelar sebagai wadah pelestarian seni dan budaya daerah. Kegiatan yang menghadirkan berbagai pertunjukan tari, musik tradisional, hingga penampilan komunitas seni ini berhasil menarik perhatian masyarakat yang memadati area acara sejak hari pertama. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu Kepulauan Riau kepada generasi muda. Nama saya Baban Idris. Sebagai apa deh Bang? Sebagai pelatih sekaligus malam ini penari juga. Bang, kalau boleh nanya nih Bang, pesan Abang terhadap pelaksanaan Kemilau Nusantara Kepri tahun 2006 ini apa nih Bang? Sangat baik ya kalau untuk pelaksanaan event, karena di Tanjung Pinang ini untuk tahun lalu aja eventnya sangat sedikit. Di tahun ini alhamdulillahnya event cukup banyak dan cukup menguras energi kami para pengkarya di Kota Tanjung Pinang. Apalagi kami di seni tari. Dan untuk kedepannya mungkin masalah panggung ya, set panggung yang terlalu kecil kayak untuk kami yang ingin menurunkan 14 sampai 15 penari sekaligus. Berkesannya adalah satu penari nampil 2 tarian. Nah, itu tuh jadi dari jarak satu tarian ke tarian berikutnya itu cuma 2 penampilan. Jadi kami harus lari dari panggung, harus lari lagi ke ruangan, ganti baju, bongkar rame-rame, keroyokan buat gantiin baju, terus balik lagi ke panggung untuk prepare lagi buat nampil lagi. Itu yang paling berkesan sih. Selama acara ini untuk malam ini dan malam sebelumnya ya, itu cukup amat sangat ramai sih, bukan cukup ramai, amat sangat ramai karena kami nggak expect awalnya, kirain bakalan penonton itu bakalan nggak serame itu karena sampai penuh ke sesak mau ke arah panggung. Kami bahkan mau masuk ke stage aja, mau masuk ke panggung aja itu harus dihalangin sama bapak-bapak Satpol PP. Penting banget karena kita tahu sendiri banyak anak-anak generasi muda sekarang yang kurang paham. Jangan paham aja deh, kurang tahu apalagi tentang karya-karya kesenian Melayu, khususnya Melayu Kepulauan Riau. Contohnya kayak, coba aja tanya sekarang, tahu cogan nggak sih? Cogan pasti bilangnya cowok ganteng. Nah, padahal cogan itu kan regalia kebesaran kerajaan. Contohnya dari situ.
Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memenuhi area pertunjukan setiap malam. Para penampil mengaku tidak menyangka jumlah penonton yang hadir melebihi ekspektasi mereka. Menampung air mata. Sangat bangga karena tidak semua bisa ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena juga saya bangga Kepulauan Riau bisa mengadakan acara sebesar ini dan mengundang semua masyarakat yang ada di Kepulauan Riau, terkhusus Tanjung Pinang. Menurut saya itu yang paling berkesan itu semalam pada tanggal 13, karena ada adik-adik disabilitas dari Batam itu menyumbangkan sebuah lagu. Nah, saya bangga karena mereka tetap memiliki bakat walau mereka memiliki kekurangan pada diri mereka. Para peserta berharap Kemilau Nusantara dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak daerah di Kepulauan Riau pada penyelenggaraan berikutnya. Demikian laporan dari Kemilau Nusantara 2026. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi agenda budaya tahunan yang semakin memperkuat identitas seni dan budaya daerah. Masih dari informasi ekonomi masyarakat, penyesuaian harga bahan bakar, minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Meski kenaikan nilai tidak terlalu signifikan, sejumlah pengguna berharap pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar energi global. Meski demikian, tidak seluruh jenis BBM mengalami kenaikan harga. Produk Pertamax dan Pertalite dilaporkan masih mempertahankan harga sebelumnya sehingga tidak mengalami perubahan. Untuk penyesuaian harga minyak dunia saat ini. Iya. Alasannya itu penyesuaian harga minyak dunia. Itu karena apa? Kalau karenanya kayaknya seinfonya itu gejolak untuk di Timur Tengah ya. Oh iya sih. Ya. Produk BBM apa saja yang mengalami kenaikan harga dan berapa kenaikan? Untuk Pertamax nggak ada kenaikan dari semenjak belum ada kenaikan, belum ada perubahan harga dari gejolak. Jadi yang ada cuma deslet saja. Kalau Pertalite itu masih disubsidi dari pemerintah dengan harga 10.000 tadi. Untuk harga non subsidi yang naik ini ada penurunan untuk dari pembelian konsumen lah. Ada penurunannya sekitar 40% lah. Di sisi lain, sebagian pengguna BBM menilai kenaikan yang terjadi masih berada dalam batas wajar dan belum terlalu memengaruhi pengeluaran sehari-hari. Untuk saya sih kenaikan harga belum terlalu tinggi sih, jadi masih di batas normal kan. Jadi itu masih wajar sih, masih belum terlalu parah juga kan kenaikannya. Untuk kenaikan enggak sih, masih wajar. Wajar. Apakah Anda bisa menggunakan ini atau berani ke jenis lain? Masih tetap. Anda kenaikan harga ini masih dapat diterima? Bagi saya sih masih sih, tapi nggak tahu sih kan untuk orang lain kan. Apa harapan Anda kepada pemerintah dan Pertamina terkait harga ini? Untuk pemerintah sih saran saya tolong diperhatikan lagi sih untuk kenaikan harganya, dilihat dari pendapatan dari masyarakatnya sih. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat terus menjaga stabilitas harga energi agar tidak memberatkan kebutuhan transportasi sehari-hari. Dari Tanjung Pinang, saya melaporkan untuk Lentera Kepri News.
dari suasana olahraga dunia, Festival Piala Dunia tak hanya menarik perhatian para pencinta sepak bola internasional, tetapi juga menghadirkan suasana kebersamaan di berbagai kedai kopi dan lokasi nonton bareng di kota Tanjung Pinang. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di sini bersama saya Firman Shah. Pada malam hari ini ada pertandingan sepak bola yang cukup seru. Pertandingan sepak bola antara Belanda vs Jepang. Di sini nampak beberapa warga Tanjung Pinang berkumpul di kedai kopi KPR di Batu Lapan Atas. Mungkin saya akan menanyakan kepada salah satu pekerja di sini tentang bagaimana suasana pada malam hari ini. Ingin bertanya ya Kak, kan ini kan lagi suasana Piala Dunia ya. Bagaimana suasana kedai kopi ini saat mengadakan nobar Piala Dunia? Piala Dunia ini perbandingan untuk Ya, yang sama hari biasa. Piala Dunia untuk sekarang ya lumayan sih untuk daripada hari biasa dia, karena kan hari biasanya kan pelanggan-pelanggan yang tetap aja kan. Ya. Sedangkan Piala Dunia ini kan peminat-peminat dari luar yang Piala Dunia di negara ini kan nonton kan. Ya. Nah itu saya nonton tuh jadi kayak agak rame daripada hari biasa dia. Selanjutnya, apakah jumlah pelanggan ini mengalami peningkatan nggak selama Piala Dunia? Oh pasti, karena pelanggan tetap ini datang, terus pelanggan yang untuk nonton juga datang, jadi tetap meningkat gitu daripada hari biasa dia. Ya, betul. Selanjutnya, apakah selama Piala Dunia ini ada menu atau promo khusus yang disiapkan nggak untuk menarik pelanggan? Kemarin tuh sempat kepikir kan untuk ngubah, cuman untuk ngubah nih kami mikir lagi untuk ke depan dia nanti. Jadi kan pelanggan tetapnya kan udah tahu harga asli kan. Ya. Jadi kalau misalnya ada harga yang kami beda-bedain tuh nanti mereka bingung, jadi nggak jadi tetap kayak biasa aja. Berarti belum ada ya? Belum ada. Apakah kegiatan nobar ini Kak di kedai kopi KKR ini membantu memperkenalkan kedai kopi ini atau tidak ke orang baru? Ke orang baru mungkin lah ya, karena orang-orang yang ini kan nanya kayak di sini ada kayak tempat ini nobar yang ramai gitu. Mungkin orang-orang yang udah tahu kedai kopi ini langsung kasih tahu mereka. Nah, jadi itu mungkin orang tahu lah. Selanjutnya, harapan apa yang kakak harap untuk nobar ini untuk kedepannya? Kedepan dia orang-orang makin tahu lah ya kedai kopi ini. Jadi kalau misalnya ada lagi untuk nobar ataupun bola-bola yang akan datang nih, orang udah tahu di sini ada nobar, jadi nonton langsung aja lah di sini. Jadi orang udah tahu kan. Sebelumnya, apa yang membuat abang memilih menonton Piala Dunia ini di kedai kopi dibandingkan di rumah? Ya karena kalau di kedai kopi gitu kan suasananya ramai, terus suasananya tuh asik karena kita nonton nobar gitu kan, daripada di rumah tuh bikin boring kalau sendiri. Selanjutnya, seberapa sering abang datang ke kedai kopi ini untuk mengikuti acara nobar Piala Dunia? Ya itu tergantung, kalau misalnya ada tim-tim kuat itu kan seru itu kan. Kayak ada tim Brazil itu, Prancis, salah satunya ini Belanda vs Jepang ini kan seru nih kan. Berarti enaknya nonton di warkop gitu. Selanjutnya, apa kegiatan nobar ini membuat Anda lebih sering berkunjung ke kedai kopi ini? Ya, karena kan nobar ini sangat asik. Menurut Anda, apa keuntungan menonton pertandingan bersama di kedai kopi ini? Keuntungannya nggak ada keuntungan lah, karena kita kan datang
keuntungannya cuman happy aja gitu. Seru-seru Ya, juga. seru-seruan gitu aja. Selanjutnya menurut abang nih, bagaimana kualitas pelayanan di kedai kopi ini? Lumayan bagus lah gitu kan, karena dengan suasana yang tenang, damai, terus ada kipas angin gitu kan, ada wifi juga, jadi sangat enak, Mendukung lah sangat ya. mendukung banget. Apakah nobar Piala Dunia ini menjadi salah satu alasan abang untuk datang ke kedai kopi ini? Ya, itu pasti, karena suasana nonton Piala Dunia ini sangat jarang terjadi gitu kan. Ya, betul. Jadi kalau kita nonton di warkop itu sangat enak. Ya, apalagi kalau ada salah satu tim kalah. Ya, jadi dapat bertaunting gitu. Oke bang, harapan atau saran apa yang abang mau berikan kepada pengelola kedai kopi di acara nobar ini? Kalau saran saya sih lebih ke kualitas videonya gitu, supaya lebih HD kan, terus nggak ada sangkut-sangkut gitu dalam videonya. Ya. Demikian berita yang saya sampaikan dari Batu Lapan Atas. Saya Bin Mesah melaporkan. Menutup rangkaian berita malam ini, kita akan melihat ramainya aktivitas masyarakat yang berburu kuliner dan produk UMKM di kawasan Ganet saat akhir pekan. Kegiatan ini menjadi salah satu ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejak sore hari, kawasan bazar dipadati pengunjung yang berburu jajanan dan menikmati suasana santai bersama keluarga maupun teman. Kalau dari saya lihat ya bang, ini kebanyakan sih stand-stand sini nawarin harga lumayan murah. Contoh ini saya beli dari Malaysia ini, dia itu paling kecil 10.000. Bagi saya udah cukup lah, udah lumayan murah, ramah di kantong juga. Kalau menurut saya dari tadi keliling sih harganya relatif terjangkau ya, maksudnya murah lah ya. Jadi sangat bisa affordable lah, jadi kita bisa gampang belinya, harga itu juga relatif murah, jadi pilihan pun juga banyak, jadi saya rasa terjangkau sih. Kalau menurut saya setelah saya berkeliling tadi di sini, menurut saya relatif terjangkau di harga-harga di bazar daerah sini. Nah ini mungkin kalau wajib preferensi masing-masing lah bang. Cuma dari saya sih, saya di sini itu kebabnya enak, lumayan. Dia ada stand kebab sini. Mungkin abang kalau misalnya suka daging atau kebab ayam gitu, boleh cobain. Iya. Wajib ya, kalau untuk makanan sih saya sarannya corn dog ya. Corn dog pun juga selain pilihannya banyak, harganya mulai dari 10 ribuan sangat murah lah. Kalau dari makanan ya, kalau dari minuman yang enaknya Tahitinya sih enak ya. Kalau rekomendasi saya untuk makanannya, menurut saya sih kebab ada tadi saya beli, itu harganya terjangkau, rasanya enak. Kalau untuk minuman mungkin Tahiti. Kalau saya kebetulan jualan teh nih, yang paling laris itu teh originalnya. Yang original ya bang ya. Selain original kami juga banyak rasa kan, yang original itu yang paling laris. Ya kalau di stand ibu ini biasanya strapempon, gelang, sama kitchen untuk tas itu. Nah, itu. Paling best seller itu ada panci, tiramisu. Karena satu di Ganet ini untuk pengelolanya itu jelas ya lokasinya. Kedua memang Ganet ini kan lokasi penduduknya banyak nih, banyak pemukiman, banyak perumahan. Iya sih. Soalnya memang di tempat lain kurang kurang rame. Jadi kalau di Ganet nih alhamdulillah setiap weekendnya rame. Karena di sini lokasinya cukup strategis dan juga ramai sih. Ini juga bazarnya kan khusus untuk itu. Ramainya pengunjung setiap akhir pekan menjadi bukti bahwa Bazar Ganet tidak hanya menjadi pusat kuliner masyarakat, tetapi juga ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produknya
kepada masyarakat luas. Dari Bazar Ganet, Tanjung Pinang, saya melaporkan untuk Lentera Kepri News. Demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan dalam Lentera Kepri News malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Yesita beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan tetap bijak dalam menerima informasi. Selamat malam dan sampai jumpa.